Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Habib Fitra Ikal dengan NIM 5200411425 dengan program studi informatika ujian atau kelas coding machine learning kelas A. Dosen pengampu yaitu Doni Afianto STMT. Di sini atau di video kali ini saya akan menjawab soal UTS. Kali ini dengan soal nomor 1, yaitu dengan poin-poin diantaranya. Nomor 1, carilah dataset publik dengan jumlah data minimal 750 baris data untuk Anda lakukan klasifikasi menggunakan metode pembelajaran terbimbing terhadap data tersebut. Di antara atau adapun poinnya, yang poin pertama, deskripsikan kasus yang ada, angkat dari data tersebut, tuliskan sumber datanya. Poin kedua itu poin B, menggunakan split data 70/30. Jelaskan cara membangun model menggunakan RapidMiner untuk pelatihan dan pengujian data menggunakan metode Naive Bayes. Poin ketiga, jelaskan hasil performa sistem dari model yang Anda bangun di RapidMiner. Dan poin terakhir, lakukan modifikasi model RapidMiner yang telah Anda buat untuk meningkatkan akurasi hasil klasifikasi. Jelaskan langkah-langkah modifikasinya dan buktikan bahwa akurasi telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Ya, langsung saja pada soalnya atau jawaban dari saya. Pertama-tama kita mengambil data yang kita pilih, atau bisa import data terlebih dulu dari komputer atau device masing-masing. Itu saya mengambil data stress playlist. Nah, sumbernya saya mendapatkan dari kaggle.com. Ya, di sini saya mengambilnya. Setelah itu kita drag. Setelah diimport ke RapidMiner, langsung drag saja datanya, lalu langsung ke jawaban. Setelah menambahkan stress playlist atau datanya, kita tambahkan select atribut. Select atribut gunanya kita memilih data-data yang akan kita olah apa saja. Terus numerical to binomial. Nah, numerical to binomial. Lanjutnya split data. Nah, split data, set row. Split data itu gunanya kita membandingkan yang tadi soal itu 70/30. Terus selanjutnya set row. Setelah itu kita hubungkan. Nah, itu kita atur. Ini subset data yang kita akan pilih, yaitu commodity step count bisa atau semuanya juga bisa, tapi kita pilih step count dan stress level. Stress level kenapa? Karena labelnya itu stress level. Binomial ini semuanya karena kita ubah true or false-nya semuanya. Di rasionya kita tambahkan 0,770 sama 3. Nah, sudah, dan set row-nya itu
stress level, ya, kita gunakan label. Nah, labelnya itu stress level. Dan, setelah ini sudah kita tambahkan, atau jangan langsung tambahkan karena terlalu banyak, kita subsetkan ya, subproseskan, maksudnya dimasukkan, disatukan di subproses, lalu kita tambahkan cross validation. Nah, cross validation gunanya ini untuk memvalidasi data-data yang kita olah. Nah, di cross validation kita juga menambahkan yaitu metode yang kita akan make bias, drop saja, lalu apply datanya, apply model, maksudnya apply model, bukan apply data, apply model, dan terakhir itu performa yang data yang kita buat atau yang kita olah istilahnya, modelnya namanya performanya. Nah, kita pilih performance classification. Ini nah, sudah, jika semuanya sudah tersusun, ini sudah diatur, dan di cross validation ini sudah diatur, putaran ya, kita coba run. Nah, kita menghasilkan data atau akurasi yaitu 74,16% dari true false. Ini data ini kita apa namanya, dan ini simple distribution net bias-nya false-nya 0,260 dan class true-nya 7,40. Kita olah ini tuh di hasil yang tadi, hasil yang tadi, performance vektornya itu hasil dari atribut atau data tingkat kesetresan seseorang itu terakurasi dari step count, stress level seseorang itu jika dipengaruhi step count itu mendapatkan akurasi 74,16%. Nah, bagaimana kita coba mencari data atau memodifikasi akurasi hasil klasifikasi. Berarti kita mencari yang paling besar atau akurasi data yang mempengaruhi kesetresan seseorang itu dari apa saja yang paling besar. Kita langsung ya coba ininya kita atur yang step count, coba humidity saja. Nah, jika humidity akurasinya hanya 74,02%, jika tambahkan temperatur saja dulu ya, temperatur dulu itu kita mendapatkan 74,2%. Bisa disimpulkan atau ini atau kita coba semuanya, kita masukin semuanya, atau step count dulu ya, step count sama humidity. Hasilnya 74,16%. Terus atau humidity sama temperatur
Coba kita run lagi, hasilnya 74,2%. Nah, coba kita kalau semuanya ya, kita coba semuanya 74,16%. Nah, bisa disimpulkan tingkat kesetresan seseorang bisa diambil atau dipengaruhi oleh data kesetresan seseorang itu dari temperatur, dari kelembaban tubuh, dan step count. Nah, maka hasil paling tertinggi yaitu 74,16% dengan rate pulse-nya 6, true pulse 6, dan rate true-nya 358, hingga precision-nya 60% dan 74%. Mungkin segitu jawaban UTS saya dan cara-cara mencari classification dengan metode net bias, dan kita mendapatkan performanya setinggi 74,16%. Begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.